Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Mari pada pagi hari ini kita membuka bagian dari firman Tuhan sebagai dasar perenungan yang diambil dari Ibrani pasal yang keempat ayat yang ke-15 dan yang ke-16. Bagian ini tercatat seperti demikian. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. 16. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, pada bagian yang kita baca ini jelas tergambar oleh penulis Ibrani bahwa Yesus Kristus sebagai imam besar kita, di mana itu adalah identitasnya, mempunyai satu karakteristik yang begitu luar biasa, yaitu digambarkan bahwa dia dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Dan bahkan lebih jauh daripada itu, penulis Ibrani mengatakan bahwa dia telah dicobai, hanya tidak jatuh ke dalam dosa. Nah, ini adalah satu karakteristik yang sangat jelas sekali memberikan kepada kita satu gambaran bahwa Yesus Kristus itu adalah imam besar yang sepenuhnya manusiawi. Nah, di dalam kondisinya sebagai manusia sejati itulah, maka kita melihat bahwa Yesus Kristus dapat dicobai, bahwa dia telah menanggung segala kesulitan dan segala tantangan hidup manusiawi, seperti kelelahan, seperti rasa haus, seperti misalnya segala penderitaan, segala kesakitan pada saat dia harus menapaki Via Dolorosa, jalan salib menuju ke atas penyalipan dirinya di atas bukit Golgota. Nah, Bapak Ibu, kalau kita memperhatikan apa yang ditulis oleh Rasul Matius di dalam Injilnya, yaitu pasal yang keempat, ayat pertama sampai yang ke-11. Di sana sangat jelas sekali digambarkan bahwa Yesus Kristus mengalami pencobaan yang sangat hebat sekali dari iblis. 3 pencobaan yang dilontarkan oleh iblis kepada Yesus Kristus itu adalah sangat berbahaya sekali. Kalau saja misalnya Yesus Kristus di dalam kondisi kelaparan dia setelah dia puasa 40 hari, 40 malam, di mana dalam kondisi yang sangat lapar seperti itu, dia punya kemampuan untuk mengubah batu menjadi roti. Nah, kalau dia menuruti perkataan iblis, maka kita tidak mempunyai seorang juru selamat lagi. Karena juru selamat tersebut yang seharusnya bisa menjalankan misinya menggenapi kehendak Allah, sudah lebih tunduk kepada kehendak iblis. Tapi puji syukur kepada Tuhan, di mana kita melihat bahwa Yesus Kristus bisa menang terhadap pencobaan yang dilontarkan atas dirinya dari si musuh, yaitu iblis itu. Nah, kita sering kali berpikir bahwa Kristus bisa mengalami kemenangan yang begitu luar biasa seperti itu karena ada unsur keilahian di dalam dirinya. Sehingga melalui unsur keilahian itulah Kristus pasti akan menang. Kristus pasti akan mengalahkan pencobaan. Kristus bisa pasti menanggung segala penderitaan salib. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau misalnya Kristus menang karena ada unsur keilahian di dalam dirinya, bagaimana dia bisa menjadi teladan bagi diri kita? Bagaimana dia bisa betul-betul menjadi satu contoh bagi kita yang tidak punya unsur keilahian untuk bisa mengalahkan pencobaan, untuk bisa memenangkan pergumulan-pergumulan hidup kita ini. Nah, tetapi firman Tuhan mengatakan bahwa Yesus Kristus mengalami segala hal yang demikian, yaitu kemenangan demi kemenangan, bisa mengalahkan pencobaan. Adalah karena apa? Adalah karena unsur manusiawi dia di dalam hidup ketaatan kepada Tuhan, di dalam doa-doanya. Mari kita lihat Ibrani pasal yang ke-5, ayat yang ke-7 dan yang ke-8. Di sini memberikan kepada kita satu gambaran bahwa Yesus Kristus di dalam hidupnya sebagai manusia, dia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada dia, yaitu Allah yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan, dan sekalipun ia adalah anak, ayat yang ke-8, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Nah, ini memberikan kepada kita satu unsur lain, elemen lain dari Yesus Kristus, di mana dia digambarkan sebagai satu pribadi yang betul-betul taat kepada Tuhan, yang hidup mempersembahkan doa, permohonan di dalam satu ratap tangis dan keluhan kepada Allah. Ini berarti satu gambaran tentang di mana Kristus Yesus begitu bergantung kepada Tuhan untuk menjalani misinya sebagai Mesias, sebagai juru selamat umat manusia.
Nah, Bapak Ibu, disinilah kita bisa mendapatkan satu teladan yang begitu baik, bahwa kalau Kristus menang atas segala pencobaan dan kesulitan hidup dia, maka karena itu semua didasarkan atas ketaatan, atas kemampuan yang diberikan Tuhan kepada dia. Dan itulah yang menjadi suatu hal yang kita harus pelajari. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita terus yang hidup kita sebagai orang percaya di dalam penyembahan kita akan terfokus kepada Kristus, belajar dari apa yang dilakukan oleh Kristus, yaitu terus mengandalkan Tuhan, terus bergantung pada Tuhan, supaya ada kuasa ilahi, supaya ada kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita untuk bisa mengalahkan segala kesulitan, pencobaan, dan tantangan hidup kita, sebagaimana yang juga telah dialami oleh Kristus. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.